Sejak kapan Dr. Richard Lee mu'alaf? Nah, masuk ke pertanyaan. Banyak juga netizen yang bertanya, jadi Dr. Richard Lee ini mu'alaf maksudnya dalam rangka apa, dan kebetulan Dr. Richard Lee ini juga mu'alaf saat dirinya sedang dalam sebuah konflik ya dengan beberapa orang di bidang yang sama, dokter juga, dan terkait kisur skincare itu. Apakah ada motif di balik mu'alafnya Dr. Richard Lee ini? Kalau curiga itu kan sebuah dugaan akan sesuatu yang buruk ya. Kalau seperti itu ya kita berikan acungan jempol, karena artinya panggilan imannya ini pun diuji oleh dirinya. Gak terus ujuk-ujuk masuk Islam, yang malah akan dicurigai orang kalau ternyata dia ya masuk aja, mengumumkan kalau masuk. Tapi kalau kita lihat dia ini mengalami sebuah perjalanan, mencari apa yang dia yakini itu benar, dan melalui sebuah proses, maka ya semoga ini adalah perjalanan akhirnya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dr. Richard Lee login, mu'alaf, masuk Islam, betul atau enggak? Terus apa alasannya? Betulkah untuk seperti yang dia takutkan orang akan mengira, atau istrinya yang menanyakan mencari hal lain seperti keuntungan atau kebekenan dari masuk Islam ini? Apa yang akan terjadi berikutnya? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Sebelum saya ngomong ya, maksudnya menjawab pertanyaan. Sebenarnya tuh saya heran dengan orang Indonesia yang selalu menjadikan ini perkara besar saat orang-orang ini masuk Islam. Seharusnya kan agama ini menjadi urusan pribadi tiap manusia. Yang artinya ada dua sisi. Apakah terus kalau menjadi Islam kita akan lebih mendukung dibandingkan yang enggak? Apakah keislaman akan menjadi sebuah tolak ukur berperilaku baik atau benar? Karena pada kenyataannya kalau kita bicara penjara, mayoritasnya penghuninya pasti agamanya Islam, betul kan? Berbanding lurus dengan populasi Indonesia. Dan bukankah sebaiknya ya apapun agamanya, tapi orang ini melakukan hal yang baik untuk komunitasnya, seperti itu. Tapi ya karena Dr. Richard Lee ini adalah seorang pesohor, selebriti, tentu ini akan menjadi sebuah kabar yang juga menggemparkan, sama seperti waktu Master Deddy Corbuzier juga akhirnya mengumumkan kalau memeluk Islam. Silahkan, apa pertanyaannya? Lagi viral, ramai beredar dari salah satu sosial media milik Ustadz yang cukup terkenal juga, Ustadz Dery Sulaiman, bahwasanya terlihat dalam video berdurasi pendek, Ustadz Dery ini seperti sedang mengajarkan Dr. Richard Lee ini berzikir atau menggunakan tasbih di tangan. Hingga caption dari postingan tersebut juga bilang dari Ustadz Dery sendiri, ada kabar baik dari teman kita Dr. Richard Lee, serta ditambahkan juga komentarnya yang sudah menyatakan dari pertanyaan netizen, apakah sudah login atau mungkin mu'alaf Dr. Richard Lee ini, dan dengan tegas Ustadz Dery bilang Dr. Richard Lee ini sudah mu'alaf. Dan seperti yang kita ketahui, sudah lama Dr. Richard Lee ini belajar tentang agama Islam. Tapi yang mengejutkannya, tiba-tiba Dr. Richard Lee ini seolah baru terungkap dirinya mu'alaf, yang dari mana kita nggak tahu. Sejak kapan Dr. Richard Lee mu'alaf? Nah, masuk ke pertanyaan. Banyak juga netizen yang bertanya, jadi Dr. Richard Lee ini mu'alaf maksudnya dalam rangka apa, dan kebetulan Dr. Richard Lee ini juga mu'alaf saat dirinya sedang dalam sebuah konflik ya dengan beberapa orang di bidang yang sama, dokter juga, dan terkait kisur skincare itu. Apakah ada motif di balik mu'alafnya Dr. Richard Lee ini? Oke, kita melihat ada dua hal. Yang pertama adalah satu, niat untuk ya kita melihat baik karena kan kita muslim juga. Saya muslim, untuk teman-teman yang juga menonton ini dan muslim, mungkin ini menjadi sebuah niat yang baik. Dan akan jadi niat yang sebaliknya kalau datang dari agama tempat ya Dr. Richard Lee sebelumnya berasal, seperti itu. Tapi mari kita lihat dari sisi ini dulu. Saat seseorang ini terus kemudian mengumumkan menjadi mu'alaf, kalau menurut saya ya kita lepaskan hal-hal negatif yang bisa saja pretensinya ini menjadi latar belakang atau tidak. Tapi ya kita sikapi positifnya, bahwa ya kita dukung apapun yang menjadi niat dari Dr. Richard Lee ini tadi. Apalagi saat mereka ini mengatakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya udah ya kita berikan selamat, kita berikan doa, dan ya semoga akan menjadi satu pilihan yang memang untuk selamanya. Karena ingat loh ya, orang mu'alaf terus kemudian nanti tiba-tiba dia keluar lagi dari muslim, itu pun juga sering terjadi. Public figure pun juga ada seperti itu. Dan kalau menurut saya, ya kita nggak
boleh menghakimi profesionalisme orang ini tadi berdasarkan hal itu tadi. Nah, terus kemudian kan masuk ke hal yang kedua. Apakah ini adalah sebuah keikhlasan ataukah ini adalah sebuah jalan keluar? Nah, ini kan nggak bisa kita akan lihat atau kita nilai sebelum akhirnya waktu yang akan membuktikan. Karena hal serupa juga mungkin pernah dialami oleh Master Deddy Corbuzier saat itu. Ada segelintir orang yang menganggap bahwa saat itu kan dia mengalami cancel yang banyak, terus nggak lama dia menjadi mu'alaf. Tapi kita melihat bahwa ya beliau menjadi seorang Muslim yang taat juga, melakukan apa yang memang diperintahkan oleh agama Islam, dan ya kita melihat dia menjadi sosok Muslim. Ya artinya kan apa yang terus kemudian dituduhkan dulu oleh segelintir orang ini nggak benar adanya. Maka ya hanya waktu yang akan bisa membuktikan. Tapi untuk apakah Dr. Richard Lee ini tadi memang punya tujuan dalam hal ini? Ya semoga tujuannya memang keimanannya, kepercayaannya. Yang mana ya menyikapinya itu nggak bisa kita katakan apakah yang dia lakukan ini memiliki satu motif atau tidak, karena semuanya pasti memiliki motif. Tapi ya dia sudah menegaskan di depan istrinya. Istrinya pun menyatakan juga bahwa dia mengatakan kalau saya memang memiliki motif seperti ini saya sudah lakukan dulu di saat ya dirinya itu mungkin lebih kemarin nggak ada masalah dan sebagainya. Dan istrinya pun juga sudah menyampaikan kalau ya orang hidup itu sendiri-sendiri, mati pun juga akan sendiri, maksudnya dengan keimanannya. Dan ya dia sebenarnya nggak setuju kalau ternyata Richard ini memeluk sesuatu dengan tujuan ya tadi hal yang bukan keimanan. Jadi kalau menurut saya nggak usah diambil pikir terlalu panjang, ya kita anggap apa yang dia pilih ini adalah kenyataannya, kita doakan karena ya itu adalah sesuatu yang baik untuk dia, nggak memberikan keuntungan juga untuk muslim yang lainnya juga secara langsung ya. Dan ya selamat kalau ternyata memang ini adalah jalan yang dia pilih. Kalau kita bilang dari sejak beberapa waktu lalu, bahkan dari tahun 2024 yang lalu, Dr. Richard Lee ini di podcast juga memang di podcast miliknya sempat beberapa kali seperti sedang mempelajari agama Islam itu sendiri. Ada juga podcast dia sama Ustadz Felix Xiao, dan Dr. Richard Lee ini pertanyaannya banyak yang netizen nilai cukup dalam. Jadi banyak kecurigaan juga, apa jangan-jangan Dr. Richard Lee ini sudah lama mu'alaf dan baru diumumkan dekat-dekat ini aja, atau seperti apa? Kalau curiga itu kan sebuah dugaan akan sesuatu yang buruk ya. Kalau seperti itu ya kita berikan acungan jempol, karena artinya panggilan imannya ini pun diuji oleh dirinya. Gak terus ujuk-ujuk masuk Islam, yang malah akan dicurigai orang kalau ternyata dia ya masuk aja, mengumumkan kalau masuk. Tapi kalau kita lihat dia ini mengalami sebuah perjalanan, mencari apa yang dia yakini itu benar, dan melalui sebuah proses, maka ya semoga ini adalah perjalanan akhirnya. Karena kembali lagi, tidak ada seorang pun yang akan terlindungi dari ya akankah keluar dari Islam atau tetap di Islam, kecuali ya dia terus berusaha untuk beriman kepada keimanannya ini tadi. Jadi kalau saya kira sih terlalu dini kalau kita menyimpulkan apakah ini adalah sesuatu yang ada sebuah keinginan atau tidak, tapi apapun upayanya, ini diawali dengan sesuatu yang sifatnya itu proses, tidak terus ujuk-ujuk masuk Islam gitu aja. Yang akan malah membuktikan kecurigaan yang ditanyakan oleh orang-orang ini tadi. Nah, Dr. Richard Lee sendiri ini yang jadi apa ya, kalau kita bilang jadi senternya dia ini viral atau mungkin memang sedang banyak dibicarakan, karena dia juga sedang ada perseteruan dengan beberapa pihak terkait skincare dan juga produk-produk miliknya. Nah, dengan dia mu'alaf atau berpindah keyakinan ini, kan yang mana kita tahu juga masyarakat Indonesia ini sebagian besar juga muslim ya. Apakah juga bisa mungkin mereda gelombang-gelombang negatif yang sedang tertuju pada diri Richard Lee? Ya jelas, kalau masalah itu pasti. Karena kan otomatis kita menyeragamkan diri kita dengan sebagian orang yang meyakini hal itu tadi. Dan otomatis ini langsung kayak memutihkan ya, kalau orang bilang, kalau pajak ya, semua kesalahan dimaafkan dan ya ujuk-ujuk dia kan pasti diberikan dukungan seperti itu. Tapi kembali lagi, apakah ini benar atau enggak? Ini kan jadi satu hal yang kemudian ribut di antara masyarakat yang saya pikir nggak usah dipermasalahkan. Bahkan saat ini mohon maaf ya, kita yang muslim aja, kita pun akan tiba-tiba lebih rajin sholat, berzikir, atau membaca doa saat masalah tiba, betul kan? Jarang yang terus kemudian imannya cukup tinggi saat diberikan semua kenikmatan kita malah melakukan itu. Nah, apa yang salah dengan seseorang yang mungkin saja dia dihadapkan pada sebuah gelombang permasalahan dan dia mencari tahu bahwa Islam ini yang terbaik untuknya. Nah, kalau ternyata pintu masuknya ini dengan sebuah, mohon maaf ya, dugaan kepura-puraan, ya nggak masalah. Siapa tahu dengan pura-pura ini jadi beneran seperti itu.
Jadi kalau menurut saya kembali lagi bahwa ini ranah yang private. Kita harapannya nggak terlalu menghakimi ini dan membuat ini jadi sebuah perkara yang harus didiskusikan sedemikian hingga kalau ternyata memang dia menganggap ini adalah jalannya, dia akan lakukan itu. Kalau ternyata ini adalah sebuah pretensi atau kepura-puraan, dia akan menghadapi kehidupan yang pasti akan sangat menderita. Berpura-pura melakukan sesuatu. Nah, tapi berkaca dari, kalau kita bilang ya, berkaca dari Master Deddy Corbuzier sendiri, semenjak beliau mualaf juga banyak dukungan yang datang, dan juga kalau saya lihat ya, karirnya di dunia entertainment pun semakin baik Ya. Terpengaruh ya, maksudnya ada sejalan terpengaruh, kebaikan-kebaikan mungkin juga datang karena dia mualaf kan. Akankah Dr. Richard Lee juga akan mengalami banyak nasib baik? Ya jelas. Kalau itu nggak usah kita bicarakan masalah mualafnya. Looknya beliau ini kan Chinese banget, sama kayak Master Deddy Corbuzier juga ya. Dan kita tahu bahwa etnis Tionghoa itu menjadikan Islam ini adalah agama pilihan terakhir. Pernah saya berjumpa dengan teman yang etnisnya Tionghoa juga, dia memilih dari agamanya ini tadinya Buddha, yang merupakan agama tradisionalnya mereka ya, kalau dari leluhur mereka, terus memilih Kristen. Terus saya bertanya, kamu memang menganggap Kristen ini agama yang terbaik atau jujur ya, Mas ya, atau Pak ya saat itu, biar saya gampang cari jodoh. Nah, tapi itu kan satu hal. Dan kalau dia merasa itu hal yang baik untuknya, ya itu mungkin pintu masuk yang baik. Kemudian dia keimanannya bertambah, mengimani Kristiani, Yesus Kristus sebagai sosok yang akan menolong dia ini, ya itu sesuatu yang kemudian perjalanan yang akan membuat dia menjumpai itu. Tapi kita memang akan tahu bahwa kita nggak boleh menjudge siapapun itu. Jalan masuknya seseorang mendapatkan hidayah atau keimanan itu berbeda-beda. Bahkan saya pun dulu menjadi Islam karena orang tua saya Islam. Saya memiliki keimanan saya mungkin saat saya usia SD ke SMP saat itu. Nah ini kan satu hal yang ya berarti selama itu Islam benar atau enggak? Ya kita nggak pernah tahu karena ini hubungannya juga transendental. Sesuatu dan Tuhan yang kita yakini dan mereka menyebutnya ini sebagai apa. Dari statement yang tadi Mas Denny Darko singgung juga ada potongan podcast di mana Dr. Richard ini berbincang sama istrinya, dan banyak juga mungkin ya syarat-syarat dari seorang istri Richard Lee ini jika memang Dr. Richard Lee ingin pindah memeluk agama Islam. Nah sekarang sudah resmi ya seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Dery. Akankah berpengaruh juga ke rumah tangga seorang Dr. Richard? Saya meneruskan tadi, saya terlupa menjawab. Apakah karyanya bagus? Kenapa kok seperti itu? Karena identitas Chinese itu sesuatu yang bukan Muslim. Saat terus kemudian dia menjadi Muslim, bahkan kayak Dennis Lim ya, Iya, Ustadz. oh, iya Ustadz Dennis Lim. Itu pun kan juga akhirnya lebih populer karena ada sebuah perbedaan yang mencolok. Bahkan kalau kita mungkin akan berjumpa dengan seseorang yang looknya itu orang Papua seperti itu, terus kemudian dia Muslim, dan orang itu kan mencari sesuatu yang unik ya, yang berbeda dengan kebanyakan. Jadi kalau saya pikir karir yang meningkat itu karena ya ada sebuah simbol yang terus kemudian dipertemukan dan orang menjadi unik melihat itu tadi, seperti itu. Nah, perihal istrinya kalau menurut saya di sini ya ini. Memang akhirnya saat seseorang terus kemudian keluar dari kolamnya, ini akan menghadapi penentangan yang sangat luar biasa. Terutama ya kita tahu bahwa jika orang tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan orang-orang yang menjadi ya kehidupannya. Yang pertama pasti istrinya ya, terus kemudian keluarganya sendiri, terus kemudian lingkungan terdekatnya, lingkungan gereja tempat tadinya Dr. Richard Lee ini juga ada. Saya pikir makanya tadi saya katakan, jika ini adalah kepura-puraan, maka kehidupannya pasti akan sangat menderita. Dan saya pikir kalau saya melihat di sisinya Dr. Richard Lee, kalau dia mau menggagalkan cancel yang ditakutkan akan ada dengan kemarin itu, terus kemudian dia, kalau dugaan masyarakat ya di sini ya, berhenti membahas masalah skincare yang bermasalah karena itu tugas BPOM, padahal itulah yang membuat dia terkenal selama ini. Terus kemudian adanya serangan seperti dari Uya Kuya yang mengatakan bahwa dokter sebaiknya nggak berjualan dan sebagainya. Maka mungkin kalau orang berpikir perlu sebuah belokan karir yang mulus di sini, kalau saya pikir masih ada jalan yang lain. Karena ya tadi itu, menjadi mualaf itu bukan di depan orang-orang ini yang akan sulit. Bukan di depan masyarakat Indonesia ini. Yang sulit adalah saat dia harus bertemu dengan kolega-kolega dan keluarganya, terutama saat dia harus sendiri dan dia harus menunjukkan doa ini pada siapa. Nah, lanjut Mas Dan. Ini kan dengan dia berita mualaf ini juga seolah-olah membuat pandangan netizen ini lumayan teralihkan ya, karena tadinya ada kasus dan sedang berjalan juga ada masalah. Sekarang tiba-tiba Dr. Richard Lee mualaf. Tapi banyak juga pertanyaan, kenapa yang mengumumkan secara ofisial ini justru seorang atau sesosok Ustadz Dery, bukan dari Instagram, sosial media Dr. Lee langsung? Mungkin kalau
Ustadz Dery ini jadi kayak Gus Miftahnya ya, kayak Master Deddy Corbuzier dulu. Ya ini mungkin sebuah pilihan bahwa Dr. Richard Lee mungkin memiliki sebuah pertimbangan, dia nggak ingin mengumumkan secara langsung, mungkin ya berkaitan dengan hal-hal tadi. Kalau dia umumkan, pasti kan kebayang ya, teman-temannya dari kecil dulu sampai gede pasti akan nelponin kerabatnya, tempat dia beribadah selama ini dan sebagainya. Dan saya kira ya ini satu hal yang pasti akan sulit karena saya belum pernah melalui hal itu. Tapi yang pasti ini sebenarnya adalah pilihan yang positif, mengingat ya kalau kita yakini dalam Islam ini perlu seorang pembimbing, maka ya nggak masalah kalau coachnya ini yang menyampaikan hal itu tadi. Dr. Richard ini kan juga yang apa ya, kalau kita bilang beliau ini kan juga udah banyak bukan koreksi ya, mungkin dia mawas diri terkait kontennya. Tadi juga Mas Deddy Darko bilang yang dia ternyata suka bongkar-bongkar skincare bobrok, tapi ternyata dirinya sekarang mau berhenti, dan sekarang langkah paling baik yang diambil adalah yang dinilai netizen, sekarang dia jadi seorang mu'alaf. Nah, akankah di kemudian harinya juga apa yang kita bilang banyak juga isu-isu yang akan terus menggoreng nama Dr. Richard Lee ini, karena kan seperti Master Deddy sebelumnya juga banget orang yang ngomongin dia terkait mu'alaf. Sama ya, betul tadi jawabannya. Sama kayak Master Deddy Corbuzier. Dr. Richard Lee dan Master Deddy Corbuzier ini kan tipikal orang yang meyakini sesuatu. Dan kalau dia meyakini itu, dia perjuangkan itu tadi. Dia ini vokal. Dia bukan tipikal orang yang akan diam, memendam, dan nggak akan mengomentari sesuatu gitu. Kalau permasalahan ya pasti akan ada, namanya public figure. Seperti Master Deddy Corbuzier kemarin mengomentari makan bergizi gratis dan hal-hal yang mungkin juga jadi pro kontra, ini pun masih akan terjadi. Dan Islam atau enggak itu jadi nggak ngefek, karena kan ya sudah bahwa kemudian dia menjadi muslim, masyarakat ini melihat hal itu menjadikan sebuah nilai plus, tapi terus kemudian ya dia akan menjadi public figure yang akan tetap dihakimi jika bertindak sesuatu yang kontroversial. Oke, terakhir Mas Deddy Darko, ini kan kita bilang juga dia ini selama ini terkena sebagai dokter dan juga mata pencariannya utamanya kan jualan skincare, ya kan. Semenjak ada perseteruan kemarin pun kayaknya banyak produk juga yang ditarik oleh Dr. Richard Lee juga kan dari produk skincare-nya. Nah, kalau kita berbicara tentang usaha bisnis skincare-nya ini, dengan dia jadi mu'alaf, akankah menghilangkan semua pro kontra dan pada akhirnya bisnisnya akan kembali berjalan lancar? Sebenarnya Dr. Richard Lee ini sebelum jadi mu'alaf seorang Chinese ya. Dan dia sepertinya mengikuti sekali, kalau di tahun ular kayu ini, kita harus bisa lebih bijak menilai apa yang terjadi di masa lalu. Kayu itu tetap bertumbuh dan ular itu adalah hewan yang tahu cara untuk menyesuaikan. Dia ini memiliki kelemahan, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dan dia hanya satu batang aja gitu. Tapi dia ini memiliki kemampuan untuk meregenerasi. Makanya ular itu kulit tuanya kadang-kadang akan ditanggalkan, dia muncul dengan satu hal yang baru. Sebenarnya ini yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee, menghadapi sekarang apa yang terjadi, dia bertransformasi. Kalau mungkin orang mengenal selama ini dia sebagai seorang yang kritis mengomentari tentang skincare, sebenarnya dia ini akan berubah menjadi sosok yang akan memiliki satu kiprah yang berbeda. Dan ini saya rasakan dan saya akan lihat di apapun yang akan terbaru ini tadi. Dan ya mengingat bahwa saat ini dia juga memiliki juga friksi dengan banyak, kayak Master Deddy kan juga mengatakan Dr. Richard Lee ini kebal hukum atau apapun ini tadi. Saya pikir dia melakukan navigasi ke arah yang tepat dengan dia mu'alaf, terus kemudian meninggalkan bisnis mereview ini tadi, dan bisa saja dia mungkin akan berhenti yang menjadi seorang dokter aktif dan fokus kepada produk-produk yang dia jual ini tadi. Dan ini mungkin adalah sebuah manuver yang menjadi transformasi terbaru dari seorang Dr. Richard Lee. Bahkan sangat mungkin beliau akan meninggalkan title dokter. Mungkin bukan DRL lagi, tapi Richard Lee. Atau bisa saja beliau nanti akan ya mengumumkan mungkin saja sesuatu yang berbeda yang Master Deddy Corbuzier nggak lakukan, nama Islamnya. Nah, ini sesuatu yang mungkin saja terjadi. Tapi apapun itu, beliau ini adalah seorang yang juga tahu menjadi seorang public figure itu seperti apa, menjadi seorang bisnisman juga harus bagaimana, dan dia sepertinya cukup bertangan dingin dan objektif memilih jalan yang dianggap baik untuk karirnya. Apakah perubahan-perubahan memang harus kita lakukan di tahun ular kayu ini? Apakah kalian juga merasa bahwa walaupun kita bukan Chinese, tapi apapun yang ada, ini adalah sebuah studi selama ribuan tahun yang diamini oleh sepertiga penduduk dunia.
Orang Chinese itu ada di mana-mana, jumlah mereka itu banyak sekali. Maka yuk kita coba untuk mengikuti apa yang sebenarnya mereka yakini, positifnya, dan kita melakukan transformasi dalam apapun yang kita jalani. Jika kalian menanyakan transformasi harus ke arah mana dan perlu untuk melihat kartu-kartu saya, hubungi nomor di bawah sini, dengan saya membantu kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.